Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Semoga tetap sehat ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang korosi. Korosi adalah kerusakan logam karena reaksinya dengan lingkungan. Tembaga yang mengalami korosi menjadi biru hijau warnanya. Ini Taj Mahal, patung Liberty, dan uang koin yang terbuat dari tembaga. Perak menjadi kusam, besi menjadi berkarat. Korosi sangat merugikan. Sebagai contoh adalah runtuhnya Silver Bridge, Sungai Ohio tahun 1967. Ini disebut jembatan perak atau Silver Bridge karena merupakan jembatan pertama yang dicat aluminium. Korosi pada konstruksi beton, di sini bisa kita lihat ada noda merah kecoklatan. Ini menunjukkan adanya korosi pada beton, dan penurunan kekuatan konstruksi jembatan juga karena korosi. Kerugian yang diderita oleh Pertamina baik dalam segi material maupun pada lingkungan, seperti adanya kebakaran di darat dan pencemaran laut karena kebocoran pipa Pertamina. Selain itu, korosi juga bisa terjadi pada peralatan listrik. Bisa kita lihat di sini. Kebanyakan logam yang mengalami korosi bereaksi dengan oksigen di udara, di mana logam bertemu dengan oksigen akan membentuk logam oksida. Lapisan oksida pada permukaan ini melekat kuat pada logam dan berupa serbuk halus. Lapisan ini tahan terhadap oksigen sehingga melindungi bagian bawah lapisan dari proses oksidasi lanjut. Bisa kita lihat oksidasi pada panci aluminium. Di sini terbentuk lapisan oksida aluminium yang mampu melindungi bagian bawah aluminium dari proses korosi selanjutnya. Korosi tidak selalu merugikan. Bisa kita lihat pada patung Liberty tahun 1896, warnanya warna tembaga merah keemasan, tapi saat ini warnanya menjadi biru kehijauan, semakin menambah estetika dari patung Liberty. Begitu juga lapisan oksida pada panci aluminium yang bisa diwarna sehingga kita dapatkan peralatan masak aluminium yang berwarna-warni. Karena apa? Lapisan oksida makin tebal sedangkan laju aliran elektron akan menurun sehingga korosi terhenti dan logam menjadi pasif. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk dekorasi dan pewarnaan. Bagaimana besi berkarat? Perkaratan besi ini sangat unik karena bagian besi yang lubang dengan terbentuknya karat itu berjauhan, sehingga bisa diduga bahwa ada bagian besi yang bertindak sebagai anoda dan ada bagian besi yang lain yang bertindak sebagai katoda. Pada gambar ini merupakan besi. Pada bagian ini besi akan teroksidasi dan melepaskan Fe2+, di mana Fe2+ ini akan larut pada tetesan air yang jatuh pada permukaan besi. Kemudian elektron yang dilepaskan pada oksidasi Fe mengalir ke bagian besi yang lain yang bertindak sebagai katoda. Di sini O2 akan tereduksi pada bagian katoda ini. Jadi elektron akan ditangkap oleh O2 menjadi H2O, dan O2 yang terlarut di dalam air ini juga akan menangkap elektron dan membentuk OH-. Kemudian Fe2+ yang larut di dalam air akan teroksidasi menjadi Fe3+, terbentuk karat Fe2O3XH2O. Berikut adalah percobaan perkaratan besi. Tabung reaksi yang ditambahkan air garam dan paku besi. Yang kedua adalah air. Yang ketiga, air mendidih dan minyak. Yang keempat adalah paku yang dilumuri minyak. Sedangkan yang keempat adalah paku yang dibungkus dengan seng. Yang terakhir adalah paku yang diberi zat pengering air. Bisa kita lihat korosi atau perkaratan yang
paling cepat terjadi adalah pada air garam, dan yang paling lambat adalah paku yang diberi zat pengering air. Zat pengering air ini bisa silika atau CaCl2 anhidrat. Dari percobaan ini bisa kita simpulkan bahwa perkaratan membutuhkan gas oksigen dan air, dan proses perkaratan ini dapat dipercepat dengan keberadaan elektrolit seperti garam. Bagaimana cara mencegah korosi? Yang pertama, kita modifikasi lingkungan seperti mengatur kelembapan menggunakan AC, misalnya menambahkan senyawa kimia seperti silika atau kalsium klorida anhidrat. Yang kedua adalah modifikasi material seperti pembuatan baja. Baja merupakan paduan logam besi dengan logam lain. Sebagai contoh, stainless steel ini merupakan paduan besi, karbon, dan krom, atau ditambahkan molybdenum dan juga tembaga yang mampu mengurangi korosi secara signifikan. Yang ketiga, perlindungan katodik atau istilahnya adalah pengorbanan anoda. Yang keempat, perlindungan dengan melapisi logam lain, dan yang kelima adalah perlindungan dengan melapisi material selain logam. Modifikasi material bisa kita lihat pada mobil, kita gunakan material berasal dari stainless steel. Kemudian ini adalah patung Pablo Picasso yang berada di depan alun-alun kota Chicago, Amerika Serikat. Ini terbuat dari baja tahan cuaca atau weathering steel yang merupakan paduan tembaga, krom, mangan, dan nikel, sehingga tidak perlu dicat. Berikutnya, perlindungan katodik. Laju korosi dapat dikontrol dengan mengalirkan arus listrik pada logam. Proses ini disebut perlindungan katodik. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu dengan menghubungkan anode dan logam yang akan dilindungi dengan sumber arus listrik dalam elektrolit sehingga terbentuk rangkaian listrik. Arus listrik mengalir dari anoda, yaitu E0 yang lebih negatif, melalui suatu elektrolit menuju permukaan logam yang akan dilindungi E0-nya yang lebih positif. Jadi besi ini harus menjadi katoda dan anodanya adalah E0 yang lebih negatif. Bisa kita lindungi dengan zinc, aluminium, magnesium, dan seterusnya. Ini disebut perlindungan katoda, dan anodanya inilah yang akan mengalami korosi, sehingga dikatakan pengorbanan anoda. Metode ini hanya dapat diterapkan jika terdapat media perantara seperti tanah atau air laut, sehingga arus listrik dapat mengalir pada logam yang akan dilindungi. Teknologi ini dapat memberikan solusi jangka panjang untuk masalah korosi, baik untuk baja maupun struktur beton bertulang baja dan konstruksi beton jalan raya yang mengalami kegagalan dini akibat paparan garam laut. Di sini bisa kita lihat perlindungan katodik pada kapal laut, ada anoda, kemudian dihubungkan dengan arus listrik. Selain itu ada kilang minyak lepas pantai. Di sini bor minyak berupa pipa. Di sini dipasangi logam reaktif seperti Zn atau Mg sebagai anoda korban. Berikutnya adalah pelapisan logam dengan logam lain atau galvanisasi. Galvanisasi besi yaitu melapisi besi dengan zinc. Zinc atau seng bertindak sebagai anoda korban. Jika lapisan Zn rusak atau terkorosi, maka korosi ini hanya terjadi pada bagian tertentu saja, sehingga tetap masih bisa melindungi besi. Contoh lainnya adalah besi yang dilapisi dengan timah pada kaleng makanan. Bagian dalam kaleng dilapisi dengan timah secara elektrolisis. Jika kita lihat letak timah dengan besi, E0-nya lebih positif timah, sehingga timah akan menjadi katoda, besi menjadi anoda, sehingga lapisan pada kaleng makanan tidak boleh terkelupas. Jika lapisan timah pada kaleng ini terkelupas, maka akan terbentuk katoda dan anoda, sehingga akan mempercepat perkaratan besi pada kaleng makanan. Berikutnya pelapisan logam dengan selain logam.
logam. Contohnya adalah pengecatan pagar, pelumasan oli ini biasanya dilakukan pada rantai, dan pembalutan plastik biasanya pada gantungan baju. Para peneliti menemukan bahwa terdapat senyawa organik yang membawa sebagian besi dari ventilasi hidrotermal sehingga terbawa ke dalam air laut. Besi yang terperangkap ini ternyata tidak berkarat. Hal ini mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan metode perlindungan logam-logam di laut dari karat menggunakan senyawa organik.